Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hartini. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Banjarsari, Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Prodi Pendidikan IPS, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pelaku ekonomi di kelas 7. Berikut ini video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS ya. Nah, sebelum ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM pimpin doanya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Hari ini yang tidak hadir siapa? Napa. Kenapa? Izin. Baik ya. Kita doakan yang sakit ya segera cepat sembuh ya, agar bisa berkumpul lagi dengan kita semua ya. Baik ya. Nah, hari ini ya kita bertemu lagi dengan pelajaran Ibu ya, yang akan kita bahas itu adalah materi yang baru ya, seperti itu. Tapi sebelum ke materi, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional agar dalam benak kalian itu ya selalu tumbuh ya rasa cinta terhadap tanah air ya. Siapa yang mau pimpin lagunya? Oh, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Pada hari ini ya kita akan membahas materi tentang apa ini? Tentang pelaku ekonomi. Nah, Ibu ingin tanya sebelum ke materi pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Ya, silakan. Kegiatan ekonomi. Kemarin kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu kegiatan ekonomi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul ya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, hari ini kita membahas tentang pelaku ekonomi ya, dengan tujuan pembelajaran ya ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi serta menganalisis peran
peran pelaku ekonomi melalui circular flow. Apa itu circular flow? Circular flow itu adalah interaksi antar pelaku ekonomi ya. Nah, untuk manfaatnya materi yang akan kita bahas hari ini yaitu dengan mempelajari materi ini kita bisa mengetahui bahwa pentingnya pelaku ekonomi untuk dipahami karena pelaku ekonomi ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perekonomian suatu negara ya. Nah, setelah tujuan pembelajaran, manfaat, hari ini jenis penilaiannya apa sih yang akan Ibu ambil? Ya, nah jenis penilaiannya ada 3 yang akan Ibu ambil. Yang pertama ini ada penilaian sikap. Nah di sini ya kelas kita ini supaya bisa lebih kondusif ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nanti di sini kalian bisa melihat sebuah video dan nanti ada tes tertulis ya. Dan yang ketiga ada penampilan keterampilan. Nanti ada diskusi dan ada presentasi setiap kelompok untuk maju ke depan ya seperti itu. Tadi ya materi yang kemarin itu adalah tentang kegiatan ekonomi. Dan sekarang kegiatan apa itu materinya adalah pelaku ekonomi. Nah, bagaimana kaitannya materi yang kemarin dengan sekarang? Ada yang tahu tidak? Kemarin kita kegiatan ekonomi, sekarang materinya itu adalah pelaku ekonomi. Yang Ibu tanyakan, bagaimana kaitannya materi yang kemarin dengan sekarang? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya. Karena pentingnya ekonomi harus ada pelaku ekonomi supaya ekonominya berputar dengan baik karena ada kebutuhan yang harus dicapai baik dari sisi produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik, ya tepuk tangan semuanya. Oke ya. Baik. Jadi betul ya kaitannya antara yang kemarin dengan sekarang gitu ya. Kemarin kegiatan ekonomi, sekarang pelaku ekonomi. Kaitannya apa? Jelas ya, kegiatan ekonomi harus ada pelaku ekonominya karena kegiatan ekonomi itu bisa berjalan kalau ada pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi inilah yang menentukan maju mundurnya suatu perekonomian di suatu negara ya seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan motivasi ya, sebuah video untuk kalian supaya kalian bisa mengerti bagaimana sih ingin menggapai sebuah harapan atau ingin menggapai sebuah cita-cita ya. Kita saksikan motivasi videonya. Baik ya, kita lihat di sini ada sebuah motivasi bagus, berjuanglah meraih mimpi ya. Kita lihat sama-sama.
tadi kita sudah menyaksikan sebuah video motivasi ya. Videonya itu menceritakan tentang apa? Tentang siswa ya yang bercita-cita menjadi seorang apa? Astronot ya. Terus dia ingin membeli perlengkapan ya dengan cara menabung ya. Nah, tadi ada kata-kata motivasinya ya. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada usaha yang terlalu rendah. Antara mimpi dan kenyataan ada yang namanya kerja keras ya. Tanpa keberanian mimpi tidak akan bermakna ya, seperti itu. Nah, yang namanya keinginan, harapan, mimpi itu butuh yang namanya kerja keras dan keberanian untuk bisa mewujudkannya. Nah, dikaitkan dengan materi hari ini yaitu tentang pelaku ekonomi ya. Baik itu sebagai produsen, sebagai distributor, sebagai konsumen yang merupakan pelaku ekonomi ya, itu pasti mereka mempunyai harapan, mempunyai cita-cita supaya gitu kan apa yang mereka impikan itu bisa terwujud ya. Maka dari itu kita harus berani ya, jangan takut mengambil sebuah keputusan. Nah, kalian juga dalam belajar ya harus bisa berani, harus belajar dengan baik agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, seperti itu. Paham ya sampai sini? Baik. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Ibu menguji kemampuan kalian dulu tentang materi hari ini yaitu tentang pelaku ekonomi. Silahkan sediakan HP-nya. Sudah siap? Oke ya, kalau sudah siap kita akan melakukan kuisis terlebih dahulu ya. Silahkan siapkan HP-nya. Tolong dikasih nama yang jelas ya. Silahkan masukkan kodenya. Nah, silakan. Sudah semuanya? Sudah? Ya. Kalau sudah, kita akhiri. Oke ya, juara pertama oleh Jian ya, tepuk tangan ya. Nah, ada Jian, ada Saifullah dan ada Azril ya. Ini untuk pretest ya. Nanti ada post testnya. Baik ya. Kita akan ice breaking dulu ya supaya pembelajaran ini tidak membosankan dan juga kalian bertambah semangat ya. Coba semuanya berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di depan ini. Kita ikuti ya. Yuk. Ya. Asik. Hap, hap, tepuk tangan. Tepuk tangan. Yeay, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, adakah keluarga kalian yang berkegiatan sebagai penyedia bahan produksi?
Yang kedua, perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi disebut perusahaan apa? Dan yang ketiga, sebutkan yang kalian ketahui tentang peran pelaku ekonomi. Yang soal pertama, yang bisa jawab coba angkat tangan. Adakah keluarga kalian yang berkegiatan sebagai penyedia bahan baku produksi? Ya, Regina? Keluarga saya menyediakan warung kelontongan, Bu. Oh iya, jadi ada ya pelaku penyedia bahan produksi. Misalnya apa penyedia bahan produksinya? Misalkan tepung, telur, dan gula pasir. Yang nantinya diolah bagaimana? Jadi bolu. Oh, bisa menjadi bisa untuk bahan bolu ya. Oke ya, betul ya. Jawabannya tadi dari Regina, ada katanya keluarga Regina ya yang pelakunya sebagai penyedia bahan produksi. Orang tuanya bekerja sebagai punya warung ya, warung kelontongan ya, menyediakan terigu, telur, katanya seperti itu yang nantinya bisa digunakan untuk bahan baku produksi dalam pembuatan bolu, misalkan seperti itu. Di atau setengah jadi disebut perusahaan apa? Ada yang tahu tidak? Kemarin ya, siapa? Ada yang tahu? Industri. Ya, silakan. Industri katanya ya, tuh ya. Jadi perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi disebut perusahaan industri ya, seperti itu. Baik, yang ketiga, sebutkan yang kalian ketahui tentang peran pelaku ekonomi. Siapa yang bisa jawab? Peran pelaku ekonomi. Coba dalam buku buka, silakan. Iya, silakan kamu lagi. Peran pelaku ekonomi ada 4. Ada 4. Apa aja? Rumah tangga konsumen, Ya. rumah tangga produsen, Ya. rumah tangga pemerintah, Ya. masyarakat. Coba dalam Oke ya, jadi peran pelaku ekonomi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi itu ada 4 ya. Ada pelaku ekonomi rumah tangga, konsumen, ada pelaku ekonomi rumah tangga produsen, pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, ini ya, coba lihat kalian ke depan. Pelaku ekonomi itu adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, produksi maupun distribusi ya, seperti ini ya tentang pelaku ekonomi. Nah, sekarang pelaku kegiatan ekonominya ada berapa? Seperti yang sudah tadi disebutkan oleh teman kalian bahwa pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama apa? Rumah tangga produsen. Yang kedua ada rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Baik ya. Nah, di sini ada sebuah video tentang pembuatan produksi ya. Nah, ini tentang pembuatan apa? Roti, pembuatan roti. Coba lihat ya. Makanan roti ini sangat identik dengan bangsa Eropa. Namun tahukah kamu makanan satu ini sebenarnya berasal dari Kemarin itu udah dikasih satu-satu kamu. Sekitar 1300 tahun lalu pada masa Raja Tut, orang Mesir sudah menganggap 40 jenis roti berani. Kemudian pada abad pertengahan, roti telah menjadi makanan utama bangsa Eropa Barat. Atas kontribusi orang Romawi yang membawa pembuat roti Yunani dengan oven mereka. Selain rasanya, kepopuleran roti dipengaruhi juga karena roti cukup tahan lama dan juga mudah untuk diolah dengan berbagai tambahan nutrisi yang dibutuhkan, seperti telur maupun sayuran yang cocok dijadikan untuk sarapan di pagi hari. Untuk sajian yang lebih simpel, Anda dapat mengoleskannya dengan selai hingga memakan waktu lama untuk membuat. Begitu populernya roti sebagai makanan pokok Eropa, pabrik roti seperti ini dapat beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pada video kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pabrik roti dan melihat proses.
Mesin pemotong roti ini memiliki gergaji lebar 2 meter dan panjang 40 cm dan dengan mata gergaji gajah. Bilah ini diganti setiap 2 minggu sekali. Setelah dipotong, roti selanjutnya akan dikemas secara otomatis dengan kecepatan 65 bungkus per menit. Setiap roti diberi label dengan informasi tentang semua bahan yang diperlukan dan kapan dibuat. Setiap bahan di dalamnya dapat ditelusuri kembali ke asalnya berkat kode pada tag ini. Selanjutnya, roti-roti ini ditumpuk untuk dikirim ke toko-toko roti di seluruh kota. 2 kali sehari, truk mengambil roti dari pabrik dan mendistribusikannya ke para pelanggan secepat mungkin. Memastikan roti yang Anda terima adalah roti terbaik yang baru saja dipanggang. Ibu ingin rekan kalian siapa saja silakan 1 orang ya maju ke depan dan ambil barang di kelas ini, apa itu bebas ya, silahkan ceritakan dari awal ya barang itu bagaimana prosesnya sampai barang itu ada di dalam kelas ini. Siapa yang berani? Azril, ya silakan maju ke depan Azril. Barang apa yang akan Azril ambil untuk diceritakan bagaimana prosesnya sampai barang itu ada di kelas ini. Oh ya, kursi katanya yang berasal dari apa itu bahan mentahnya? Awal-awal kursi ini berasal dari sebuah kayu, lalu ditebang oleh manusia. Setelah itu kayunya dijual ke pengrajin, lalu dirajinkan agar semua menjadi kayu. Lalu oleh sekolah dibeli karena kebutuhan sekolah. Oke, udah itu aja cukup. Silahkan kembali. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anggotanya ya, dan silahkan nanti hasilnya dipresentasikan ke depan ya. Jawabnya di belakang. Jawabannya boleh ya, jawabannya di belakang LKPD-nya aja ya, di sana. Silakan kerjakan. Ya boleh. Udah silahkan. Nah ini jawabannya. Digambar dulu ya itunya, diagram itunya ya, circular flow-nya. Nah ini nanti digambar, silahkan. Ini penjelasannya dari sini ya, boleh nanti di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil. Yaitu diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi berupa arus melimpah yang membentuk sistem tertentu. Bisa dipahami gitu. Bisa dipahami. Bisa dipahami gitu. Bisa dipahami. Tuh. Udah, sekian. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canak deh tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari dulu tadi. Akan membacakan aja bisa diskusi kami. Sebelum buka itu, kenalkan nama saya Hanati. Kenalkan nama saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Lia. Perkenalkan, nama saya Sultana. Perkenalkan, nama saya Nisa. Hasil diskusi kelompok kami.
Silakan tempelkan itunya. Bacakan judulnya. Diagram interaksi. Pelaku ekonomi dalam Yang lainnya ke pinggir. Silakan. Pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor terdiri dari rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Dalam arus perputaran kegiatan ekonomi, rumah tangga keluarga akan membeli dan menggunakan barang atau jasa dari rumah tangga produksi. Pada arus tersebut, rumah tangga produksi akan menetapkan harga produk, barang atau jasa sesuai dengan biaya, tenaga, serta kemampuan. Sementara harga di pasar tergantung pada permintaan rumah tangga konsumsi dan penawaran rumah tangga produksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik ya, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi mengenai diagram interaksi pelaku ekonomi tiga sektor. Selanjutnya akan membacakan hasil diskusi mengenai diagram interaksi pelaku ekonomi tiga sektor. Kesimpulan materi pada hari ini, silakan berdiri. Pelaku ekonomi memiliki peran yang besar bagi roda perekonomian suatu negara. Ya. Mereka adalah pihak yang menggerakkan roda itu hingga membuat perekonomian terus bertambah. Tanpa kehadiran pelaku kegiatan ekonomi, mustahil masyarakat dapat hidup sejahtera. Silakan masukkan ininya. Siap. Masih ada? Sudah? Oke ya, kita akhiri. Kita lihat yang pertama siapa? Yeay, tepuk tangan ya. Baik ya. Baik ya, tadi kita sudah melaksanakan post test ya. Nah, di sini ada refleksi yang harus kalian jawab. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai pada materi tentang pelaku ekonomi. Nah, untuk kedepannya ya, tolong kalian baca di rumah untuk materi yang akan datang, yaitu tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Silakan buka halaman 175. Kalian baca-baca di rumah itu untuk materi yang akan datang. Bisa dipahami ya? Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.